Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, masih membahas tentang fikih pernikahan, dan kita masuk ke dalam masalah yang keenam, yaitu syurutun nikahi wa arkanuhu, syarat-syarat sah pernikahan dan rukun-rukunnya. Syarat-syarat sah pernikahan dan rukun-rukunnya. Terakhir kita bahas tentang masalah khitbah dan juga walimah. Maka kita lanjut dengan syarat-syarat sah pernikahan dan rukun-rukun pernikahan. Yang pertama, syurutun nikah, syarat-syarat sah pernikahan. Artinya, kalau salah satu poin ini tidak ada pada saat pernikahan, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Sama seperti syarat sahnya sholat. Kalau salah satunya tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan masalah pernikahan. Kalau syarat-syarat ini salah satunya tidak ada, maka nikahnya menjadi tidak sah. Yang pertama, syarat-syarat sah pernikahan adalah ta'yinu kullam minaz zawjaini, menentukan salah satu dari pasangan yang akan dinikahi. Fala yasihhu aqdun nikahi ala wahidatin la yu'iduha. Tidak sah pernikahan kalau pada saat akad nikah sang suami atau calon suami atau juga wali perempuan tidak menetapkan orang yang memang akan menjadi pasangan pernikahan tersebut. Nah, ini bapak-bapak yang mau jadi wali anak perempuannya, maka dia harus tetapkan, zawwajtuka binti, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Nah, ini namanya harus jelas. Misalnya calon menantu bapak namanya, ya, katakanlah Alvin. Kalau salah sebut nama sah tidak nikahnya? Saya nikahkan Anda, Mas Alvin, dengan anak saya. Tapi karena bapaknya Sunda, dia sebutnya Alpin, bukan Alvin. Ya, saya nikahkan Mas Alpin, Alvin Pak, bukan Alvin. Saya nikahkan Mas Alvin, Alvin Pak, bukan Alpin. Ya, tetap itu tetap sah, walaupun mungkin ada kesalahan sedikit. Contoh juga mungkin kesalahan binnya. Misalnya wali perempuannya sudah benar, saya nikahkan Anda dengan anak saya Fatimah binti Suratman misalnya. Tapi calon suaminya bilang, saya terima nikahnya Fatimah binti Sutarman. Salah Mbak dalam binnya. Apakah itu tetap sah? Kata ulama tetap sah.
karena orang yang dimaksud itu ada di situ dan itu sudah ditetapkan. Ya, kecuali ada nama Fatimah yang bintinya sama juga di situ. Ya, tapi selama nggak ada nama perempuan yang bintinya sama, maka tetap pernikahannya itu dianggap sah. Ya, jadi pernikahan itu tetap sah, walaupun mungkin salah dalam penyebutan nama, selama sudah ditakyin, jadi ditetapkan yang akan jadi pasangannya. Ya. Nah, ini syarat sah yang pertama. Yang kedua, ridho kullin minaz zawjaini bil akhari. Pasangan yang akan menikah dua-duanya harus ridho dan sukarela. Maka tidak boleh pernikahan itu dipaksa. Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustakmal walal bikru hatta tusta'dzan. Tidak boleh dinikahi seorang janda sampai dia yang memerintahkan atau sampai diperintah, dan tidak boleh menikahi seorang gadis sampai mendapatkan izinnya. Ada lanjutan dalam riwayat lain, iznuha sukutuha. Izinnya gadis itu cukup dia diam. Jadi kalau anak itu masih gadis, ditanya mau nikah nggak sama fulan, kalau dia diam berarti itu dia setuju. Ya, jadi setujunya gadis itu dengan diamnya. Beda dengan janda. Kalau janda, ya, kalau dia diam belum tentu setuju. Ya, kalau janda dia diam, mau nggak nikah sama duda fulan, ya, dianya diam, nah itu belum tentu setuju. Harus dia katakan, ya sudah, saya mau menikah. Nah, kalau dia sudah bilang seperti itu, baru itu izinnya dari sang janda. Tapi kalau gadis cukup dengan diamnya itu, maknanya adalah dia setuju. Nah, ini perbedaannya, Pak, antara janda dengan gadis. Karena kalau gadis itu kan masih malu-malu. Gak tahu ya, ini kan gadis zaman dulu. Gak tahu kalau gadis zaman sekarang. Ya, kalau ditanya mau nikah nggak sama fulan, ya, apakah dia diam atau jawab? Ya, kalau wanita gadis biasanya dia diam, malu. Ya, gak tahu anak gadis zaman sekarang beda kali ya. Kalau ditanya langsung aja jawab. Nah, ini cara kita tahu setujunya perempuan tersebut, ridhonya perempuan tersebut untuk dinikahi. Kalau janda dia akan bicara, kalau gadis dia akan diam dan itu dia setuju. Berarti nggak boleh dipaksa, Pak, ya. Menikahi seorang perempuan, anak, nggak boleh dengan cara dipaksa. Harus dengan keridhaan dari anak perempuan tersebut. Yang ketiga, di antara syarat sahnya pernikahan, al-wilayatu fin nikah. Adanya wali bagi perempuan dalam pernikahan. Ini yang menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam itu begitu mahal. Gak gampang untuk dinikahi, harus ada walinya. Coba Bapak bayangkan, kalau perempuan boleh nikah tanpa wali, berapa banyak anak-anak perempuan yang mereka nikahin dirinya sendiri tanpa persetujuan dari bapaknya. Tapi Islam mengatur itu, perempuan kalau nikah wajib ada walinya dan tidak sah nikahnya kalau tidak ada wali. Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, la nikaha illa biwaliyin
tidak ada pernikahan tanpa wali, maknanya tidak sah apabila pernikahan tersebut ternyata perempuannya tidak ada walinya. Ternyata masih ada Pak di zaman sekarang yang mungkin anak perempuannya kekeh mau nikah sama seorang laki-laki. Akhirnya dia minta seorang kiai jadi walinya. Ya, kan ada Pak di dalam sejarah. Ya, bapaknya nggak setuju, dia datang ke ustadz atau kiai buat jadi walinya. Sah tidak Pak nikahnya? Tetap tidak sah. Karena wali itu ada aturannya dalam syariat. Ya, siapa yang paling berhak untuk jadi wali nikah bagi perempuan? Ya, yang pertama harus terpenuhi syarat. Syaratnya di sini yang pertama rajulan, yang harus jadi wali nikah itu wali perempuan dalam pernikahan laki-laki. Yang kedua balighan, dia sudah memasuki usia baligh. Yang ketiga aqilan, dia orang yang berakal. Yang keempat hurran, dia orang yang merdeka. Yang kelima adlan walau zahiran, dia orang yang adil walaupun secara zahir saja. Adil di sini artinya Pak, nggak pernah jatuh dalam dosa besar. Ini yang agak sulit biasanya ya di zaman kita saat ini ya. Minimal dia tidak jatuh dalam dosa besar. Karena adil di zaman para ulama dulu itu lebih susah. Di zamannya Imam Ahmad, kalau orang ninggalin sholat witir itu gak boleh jadi wali dan saksi nikah, karena dianggap tidak adil. Makanya definisi adil semakin kesini itu semakin mudah sebetulnya. Di zaman para ulama dulu, kalau orang itu nggak sholat witir itu sudah gak ya dianggap adil. Ya, berapa banyak berarti kaum muslimin di zaman kita kalau syarat itu yang ditetapkan. Banyak bapak-bapak yang nggak bisa jadi wali. Ya, kalau dia nggak sholat witir nggak bisa jadi wali. Ya, tapi di zaman kita minimal dia tidak jatuh dalam dosa besar. Ya, apakah itu judi, syirik, ya, membunuh, minum khamar, ya, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Kemudian yang paling berhak jadi wali itu adalah bapak dari perempuan tersebut. Kalau bapaknya sudah meninggal, pindah ke kakeknya. Nah, tulis ya, urutan jadi wali nikah. Urutan menjadi wali nikah. Karena hari ini banyak yang salah paham, sedikit-sedikit langsung ke wali hakim, sedikit-sedikit langsung ke wali hakim, padahal ada urutannya. Yang pertama, yang paling berhak adalah bapak perempuan tersebut yang harus jadi wali nikahnya. Ya. Yang kedua, kalau bapak sudah meninggal dunia, maka kakeknya. Kalau ternyata kakek juga sudah meninggal, ya, maka yang ketiga, larinya nggak langsung ke paman, tapi justru anaknya dulu. Kalau dia memang janda, jadi anaknya yang paling berhak untuk jadi walinya. Kalau anaknya ternyata masih belum balik misalnya, maka pindah ke saudara laki-laki. Apakah itu kandung, tentu kandung yang diutamakan ya, atau sebapak. Apakah itu saudara laki-laki sekandung atau memang sebapak.
bapak saja. Ya. Kalau saudara laki-laki ternyata juga tidak bisa, baru kemudian Pak ke saudara laki-laki bapak. Jadi dari sisi bapak ya, bukan dari sisi ibu. Kita sebutnya apa? Paman atau om? Paman ya. Jadi saudara laki-laki bapak baru. Kalau ternyata saudara laki-laki perempuan itu ya, atau anak itu tidak bisa ya. Kalau nggak ada juga Pak, baru turun ke keponakan. Jadi kalau dia memang ya punya keponakan, ya. Baru setelah itu kalau memang tidak ada, ke wali hakim. Nah, jadi nggak boleh Pak ujuk-ujuk bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, langsung ke wali hakim. Lihat dulu di sini masih ada nggak? Ya, yang memang mereka dari nasab itu bisa jadi sebagai wali nikahnya. Kalau memang masih ada, nggak boleh Pak langsung ke wali hakim. Ya, kecuali Pak, ya bapaknya nggak setuju. Tapi nggak setujunya nggak ada alasan syar'i. Misalnya anak perempuannya dilamar sama seorang laki-laki, bapaknya nggak setuju. Kenapa? Kurang kaya, miskin. Ya, ada lagi yang ngelamar, ya ditolak lagi sama bapaknya. Apa alasannya? Enggak, kurang ganteng. Ya. Jadi alasan-alasan yang tidak syar'i. Nah kalau seperti itu Pak, boleh. Sang perempuan kan kasihan, dia sudah dilamar banyak laki-laki, tapi ditolak terus sama bapaknya, dan bapaknya nggak setuju, hanya gara-gara alasan yang tidak syar'i. Kecuali alasannya syar'i Pak. Oh ini mah laki-lakinya nggak pernah sholat, ya, tukang mabuk, ya, main judi online. Nah itu baru alasan syar'i. Tapi selama tidak ada alasan syar'i, nggak boleh dihalang-halangi anaknya untuk menikah. Ya, nah ini baru Pak. Kalau bapaknya nggak setuju gara-gara bukan alasan syar'i, boleh. Ya, nanti sang anak datang ke KUA dan dia mengajukan wali hakim. Nah, itu ada Pak. Yang Anda tahu ada undang-undangnya itu, ya. KUA jadi boleh menikahkan kalau bapaknya itu terus nolak tanpa alasan syar'i. Ya. Nah ini Pak ya, urutan menjadi wali nikah. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke wali hakim saja. Bapaknya nggak ada, nggak bisa langsung ke wali hakim. Lihat dulu, kakeknya masih ada, nggak ada. Anaknya masih ada, nggak ada. Lihat saudara laki-lakinya, ya. Lihat pamannya. Nah ini Pak, kadang di Indonesia sedikit-sedikit mudahnya langsung ke wali hakim. Siapa yang dimaksud wali hakim Pak? Wali hakim itu orang yang memang menjadi wakil dari pemimpin kita, atau memang yang ditugaskan pemimpin untuk dia mengurusi masalah pernikahan. Kalau di kita ya KUA, dan KUA memang disiapkan adanya wali hakim. Adapun selain orang-orang KUA itu nggak bisa jadi wali nikah. Seperti tadi ada contoh kan, perempuan bapaknya nggak setuju nikah, akhirnya dia datang ke seorang ustaz, kiai, untuk jadi wali nikahnya. Sah tidak? Nggak sah. Karena yang bisa menggantikan urutan wali nikah ini kalau nggak ada dalam sisi nasab, itu hanyalah wali hakim yang ditetapkan oleh negara ini. Jadi bukan larinya ke ustaz, ke kiai, apalagi temannya suruh jadi wali. Ya, maka ini tidak sah pernikahannya. Ya, nah ini Pak ya, perlu kita pahami, wali nikah ini tidak langsung ke wali hakim, dan wali hakim pun
mereka yang memang diberikan wewenang oleh negara untuk mengurusi masalah pernikahan ini, yakni orang-orang yang ada di kantor urusan agama. Ya. Ini syarat sah yang ketiga. Syarat yang keempat, syarat sah pernikahan asyhadatu ala aqdin nikah fala yasihu illa bisyahidai adlin muslimaini balighaini adlaini walau kana zahiran. Yang keempat, syarat sah pernikahan adalah adanya saksi dalam pernikahan minimal 2 orang saksi laki-laki yang dia sudah baligh dan dia orang yang adil. Tadi Pak, orang yang adil yang tidak jatuh dalam dosa besar. Dan tidak harus tokoh masyarakat. Kalau di Indonesia kan gitu ya, pengennya yang jadi saksi itu pejabat, padahal nggak tahu pejabatnya sholat 5 waktu apa enggak. Ya, makanya harusnya dipilih yang dipastikan dia jaga sholat 5 waktunya. Jangan gara-gara dia tokoh masyarakat, pejabat, asal pilih saja. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i itu paling ketat. Kalau saksinya bukan orang adil, tidak sah pernikahannya. Apalagi saksinya suka ninggalin sholat 5 waktu, ya, suka ninggalin sholat 5 waktu, maka itu tidak sah menjadi saksi pernikahan. Ya, nah ini Pak, minimal 2 orang laki-laki itu minimal. Tapi kita biasanya sih kalau di akad nikah sudah banyak yang menyaksikan ya. Sebetulnya Pak, saksi yang di depan itu ya, yang biasanya 2 ya, dari kalangan laki-laki ya, itu bukan berarti mereka saja saksinya, tapi semua yang hadir sebetulnya itu jadi saksi. Hanya itu yang 2 itu biasanya untuk urusan administrasi saja ya. Dan memang Pak, dalam pendapat sebagian ulama, yang menjadi saksi itu bukanlah orang yang paling penting dalam keluarga itu. Makanya biasanya pihak laki-laki kalau diminta, siapa saksi dari kalian? Gak boleh orang tuanya. Itu pernah diminta saksi gak? Waktu untuk nikah kan? Siapa yang jadi saksi itu? Orang tua. Gak boleh. Ya, kenapa orang tua gak boleh Pak? Karena syariat Islam ini ingin untuk yang menjadi saksi itu orang di luar, orang yang sangat penting dari keluarganya. Makanya anak, orang tua itu gak bisa jadi saksi. Karena ini masalah nanti ya, ketika orang ini sudah memiliki keturunan, saksinya itu kalau cuma dari orang tuanya, dari anaknya, itu mereka anggap oh ini mah bisa dibuat-buat. Tapi kalau saksinya misalnya pamannya atau orang yang di luar dari itu, maka itu lebih bisa menguatkan nanti kalau mereka memiliki nasab keturunan. Artinya saksi ini yang akan ya menguatkan, oh betul kok memang dia pernah nikah dengan ini. Makanya saksinya enggak orang tua kita ya, bukan anak kita. Karena kenapa? Karena inginnya saksi itu di luar orang yang penting tadi dalam keluarga ya. Biasanya kan gitu ya. Karena dulu nikah yang jadi saksinya diminta dari pihak laki-laki itu paman, adiknya bapak ya. Kalau Pak Haji dulu siapa? Waktu nikah udah lupa. Udah lama sekali berarti ya. Nikahnya baru sekali jadi lupa ya. Jadi ini berkaitan dengan syarat sah nikah yang keempat, yaitu 2 orang saksi yang adil dari kalangan kaum muslimin.
Kita lihat dalilnya, hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana ghaira dzalika fahuwa batilun. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan juga dua orang saksi yang adil. Siapa yang melaksanakan nikah di luar itu, maka nikahnya adalah batil. Jadi ini syarat sah nikah, selain wali harus ada dua orang saksi laki-laki yang adil. Maka jangan sembarangan buat pilih saksi. Harus dipastikan saksi itu memang jaga sholat 5 waktunya, tidak jatuh dalam dosa-dosa besar. Jadi jangan pilih gara-gara dia tokoh masyarakat atau pejabat saja, tapi perhatikan urusan agamanya. Kalau dia baik agamanya, baru dia pantas atau layak jadi saksi. Tapi kalau dia ternyata sholat 5 waktunya saja bolong-bolong, puasa Ramadannya juga nggak puasa, nggak bayar zakat juga, zakat malnya, maka yang seperti itu nggak perlu dipilih jadi saksi dalam pernikahan. Ya. Yang kelima agak panjang ini. Syarat sah pernikahan adalah khaluz zawjaini minal mawanid allati tamna'u minaz zawaj. Dua pasangan yang akan menikah itu terlepas dari penghalang-penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan. Dua pasangan itu yang akan menikah, baik laki-laki ataupun perempuannya, terhalangi dari penghalang-penghalang yang bisa menghalangi sahnya pernikahan. Min nasabin, apakah itu karena sebab ternyata yang dinikahinya itu mahramnya? Apakah mahramnya karena satu nasab? Apakah mahramnya karena sebab pernikahan? Apakah mahramnya karena sebab sepersusuan? Atau juga yang menghalangi sahnya pernikahan karena dia nikah beda agama, ya, dan yang sebagainya, yang itu menjadikan pernikahan salah satunya menjadi haram. Atau juga menikah pada saat keadaan ihram. Nah, boleh Pak ya, Bapak lagi ya ihram umroh atau ihram haji, kemudian nikah. Mentang-mentang di sana ketemu akhwat cantik, ya, lagi ihram mau langsung nikah aja, tidak sah nikahnya. Orang yang dalam keadaan ihram, baik ihramnya ihram umroh atau ihram haji, ya. Nah ini yang agak panjang Pak. Nggak boleh menikah dengan mahram. Itulah yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 23, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Ini ada Pak ya? Kita bahas tentang mahram, wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang haram untuk dinikahi, Pak, ada yang haramnya selama-lamanya, ada yang haramnya sementara saja. Disebutnya mahram Pak ya, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram. Wanita yang haram untuk dinikahi. Yang pertama, haram selama-lamanya, disebutnya haram mu'abbad. Yang kedua,
sementara. Jadi ada yang haramnya selama-lamanya, ada yang haramnya sementara. Ya, contoh, ya, ada seorang bapak atau orang tua nikahin anak perempuannya, ya, dengan seorang laki-laki. Kan menantu itu hukum asalnya apa? Haram untuk dinikahi. Walaupun nantinya mereka bercerai, jadi gak ada istilahnya, walaupun mungkin istilahnya mantan menantu, tapi tetap, ya, kalau dia pernah jadi menantu maka gak boleh untuk dinikahi, karena haramnya itu haram selama-lamanya. Ya. Baik, kita bahas yang pertama dulu, wanita yang haram dinikahi selamanya. Wanita yang haram dinikahi selamanya ada 3 sebab. Yang pertama, karena sebab nasab. Yang kedua, karena sebab pernikahan. Yang ketiga, karena sebab sepersusuan. Di sini disebutkan siapa saja yang karena sebab nasab, ini banyak ya. Ibu, terus ke atas, ibunya ibu, nenek, ibunya nenek. Siapa ibunya nenek? Buyut. Ya, terus ke atas, ya, ibu, terus ke atas, itu haram untuk dinikahi. Ya, ibu, ibunya ibu, ibunya nenek, neneknya nenek, ya, ibunya neneknya nenek, terus ke atas haram untuk dinikahi. Yang kedua, anak perempuan terus ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan terus ke bawah, itu haram untuk dinikahi. Ya. Yang ketiga, saudari perempuan sekandung. Sekandung artinya satu bapak satu ibu. Termasuk juga saudari perempuan sebapak saja, seayah, ya. Walaupun sebapak beda ibu, tetap nggak boleh dinikahi. Ya. Kemudian siapa lagi? Saudari perempuan seibu saja. Berarti satu ibu beda bapak. Sama ini, Pak. Baik saudari perempuan sekandung, saudari perempuan sebapak saja, saudari perempuan seibu saja, mereka sama haram untuk dinikahi. Ya. Kemudian siapa lagi? Anak dari saudari perempuan atau saudara laki-laki, kita sebutnya keponakan. Keponakan itu haram untuk dinikahi. Kita punya saudara laki-laki, kita punya saudari perempuan, kan punya anak tuh mereka. Anaknya itu haram kita nikahi, gak boleh. Jadi keponakan itu haram. Ya. Keponakan itu tidak boleh untuk dinikahi. Ya. Siapa lagi dari sisi nasab? Al-ammah, ukhtul ab, saudari perempuan bapak. Apa disebutnya kalau di kita?
apa disebutnya? Tante. Ya. Termasuk juga saudari perempuan ibu. Jadi kakaknya bapak, adiknya bapak, kakaknya ibu, adiknya ibu, itu mereka wanita yang haram untuk kita nikahi. Maka dia jadi mahram, ya, karena mereka sebab mereka memiliki nasab dengan kita, ya. Nah ini Pak, yang haram untuk dinikahi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Wanita-wanita yang haram karena sebab nasab. Kemudian wanita yang haram dinikahi karena sebab pernikahan. Yang haram dinikahi karena sebab pernikahan. Di sini disebutkan yakni zaujatul ab. Yang pertama adalah zaujatul ab wa misluha zaujatul jad abil ab wa zaujatul jad abil istri dari bapak atau kakek. Istri dari bapak atau kakek. Yang dimaksud istri dari bapak ini Pak, belum tentu ibu kandung kita, karena bisa jadi bapak kita nikah lebih dari 1 kali, ya kan? Walaupun mungkin kita sebutnya ibu tiri gitu ya, tetap dia haram untuk dinikahi. Ya, misalnya, ya, ada seseorang punya bapak, bapaknya selain nikah sama ibunya yang melahirkan dia, nikah lagi dengan wanita lain. Maka wanita lain itu disebutnya istri bapak. Nah, sama itu nggak boleh untuk dinikahi. Ya. Kemudian yang kedua, bintu zaujah al-musammah bi-rabiba, anak istri. Anak istri ini Pak, maksudnya kalau bapak nikahin janda, biasanya kan dapat bonus. Janda itu sudah punya anak, katakanlah anak itu anak perempuan. Maka setelah bapak nikahi perempuan ini yang dia janda dan sudah punya anak perempuan, setelah bapak gauli, maka anak perempuan ini pun mahramnya bapak, nggak boleh dinikahi. Ya gitu Pak ya. Bapak nikah sama janda, jandanya sudah punya anak perempuan. Setelah bapak nikahin janda ini dan bapak gauli, maka anak perempuannya pun haram untuk dinikahi. Ya, kecuali belum digauli Pak. Belum digauli, bapak ceraikan jandanya, nah baru tuh anaknya boleh dinikahi. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibunya istri. Siapa Pak? Ibu mertua. Walaupun misalnya orang itu cerai dengan istrinya, tetap ibu mertuanya nggak boleh dinikahi selamanya. Walaupun kita sebutnya mantan ibu mertua, tapi tetap aja karena dia wanita yang haram dinikahi selama-lamanya Pak. Jadi walaupun kita ceraikan ya perempuan itu, anaknya ibu mertua ini, tetap nggak boleh kita nikahi ibu mertua ini selamanya. Ya, walaupun mungkin kalau di kita sudah nggak ada hubungan lagi ya, tapi tetap ya di
di dalam Islam nggak boleh dinikahi, ya. Termasuk juga istrinya anak. Kalau ini baru kita sebut menantu, ya Pak. Istrinya anak itu maksudnya kalau anak kita laki-laki nikah dengan seorang perempuan, kita sebutnya menantu. Maka menantu itu Pak nggak boleh kita nikahi. Walaupun misalnya anak bapak yang laki-laki itu menceraikan dia. Jadi tadi Anda katakan nggak ada istilah mantan menantu, tetap. Walaupun istilahnya Indonesianya mantan menantu, tetap dia nggak boleh untuk dinikahi. Walaupun tadi sudah diceraikan, ya. Maka ini Pak, ya, wanita yang haram dinikahi karena sebab pernikahan, ya. Kemudian yang ketiga, yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab sepersusuan. Sepersusuan Pak artinya pernah disusui oleh ibu yang sama, ya. Disusui oleh ibu yang sama maka haram untuk dinikahi. Yang pertama adalah ibu susuan. Nah ini Pak konsekuensinya. Kalau memang seseorang disusui oleh ibu susuan, maka yang sama-sama nyusu ke ibu susuan itu, maka ibu susuannya nggak boleh dinikahi, ya. Makanya ulama mengharamkan yang namanya bank ASI. Kan ada ya di zaman kita bank ASI. Jadi ASI itu dikumpulkan, didonasikan, kemudian siapa yang butuh dia tinggal ambil, nggak boleh. Karena nanti akan bercampurnya nasab-nasab, haram hukumnya. Makanya kalau memang ya itu susu dari ibu yang sama, maka itu tidak boleh untuk dinikahi, ya. Berarti di sini termasuk saudari perempuan sepersusuan. Saudari perempuan sepersusuan, ya. Paham maksudnya Pak? Saudari perempuan sepersusuan, ya. Sepersusuan artinya dia sama-sama nyusu dengan kita dari ibu yang sama. Kemudian juga saudari perempuan dari saudari sepersusuan kita. Susah ya bahasanya. Atau kakak adik dari saudari sepersusuan kita. Jadi ada perempuan yang nyusu sama ibu yang sama dengan kita. Nah, kan perempuan ini punya kakak, punya adik. Maka kakak adiknya haram juga untuk kita nikahi. Walaupun tidak satu susuan. Walaupun tidak satu susu. Alasannya kenapa? Hah? Alasannya kenapa? Kan tidak ada. Kan dia dari ibu yang sama. Misalnya kita nyusu ke ibu dari perempuan tersebut. Kemudian ibu perempuan itu kan punya anak perempuan. Nah yang satu sesusuan ini, ya, itu kan dia sepersusuan dengan kita. Nah kakak adiknya itu pasti juga pernah minum ASI dari ibunya, ya. Paham nggak maksudnya Pak? Jadi kita punya saudari sepersusuan kan, kita nyusu dengan ibunya ini, ibu dari saudari sepersusuan kita. Maka kakak adiknya yang dia pernah nyusu kepada ibu itu, ya pasti dia jadi saudari sepersusuan kita. Kecuali tadi kalau memang dia nggak nyusu dengan ASInya,
langsung dikasih susu formula dulu. Tapi kalau dia kakak adiknya ya biasanya dia juga sama asinya, yaitu dari ibunya. Itu maksudnya, ya. Jadi karena dia dari asi yang sama dari ibu tersebut, ya. Makanya di sini disebutnya saudari perempuan atau saudari laki-laki dari yang dia sepersusuan dengan kita. Bahkan termasuk anak dari saudari sepersusuan kita, anak cucunya tuh dia mahram kita. Ini ibu yang menyusui, ya. terus ada laki-laki Iya. dari satu keluarga, terus ada perempuan lagi dari satu keluarga yang lain. Oh beda. Nah, tapi susu dari satu susu. Nah, si laki-laki ini boleh menikahi adik atau kakak dari wanita yang keluarga lain tapi satu susu. Oh tapi nggak nyusu dengan ibu itu? Nggak nyusu dengan ibu itu. Nggak nyusu. Atau kakaknya itu, cuma si X aja wanita ini aja. Oh kalau memang seperti itu ya boleh. Karena dia dari anak ibu yang berbeda kan, dan dia nggak nyusu kepada ibu tersebut. Ya, jadi artinya hanya wanita itu aja yang menyusui ke ibu yang sama dengan laki-laki, tapi kakak dan adiknya tidak. Iya, karena dia bukan anak dari ibu susuan itu kan. Ya. Iya. Nggak apa-apa. Iya, yang dimaksud di sini kalau itu anak dari ibu susuannya. Kalau anak dari ibu susuannya pasti dia pernah nyusu juga dengan ibu susuan tersebut. Makanya di sini saudari perempuan dari dia ibu susuan, saudari perempuan dari sepersusuan itulah yang diharapkan untuk kita menikahinya. Ya. Begitu juga di sini disebutkan, ya. Al-ammah di sini berarti saudari perempuan dari ibu susuan, ya, kakaknya atau adiknya dari ibu susuan, ya, dia juga haram untuk dinikahi, ya. Begitu juga al-khalah min ar-radha, artinya saudari perempuannya dari bapak tersebut, dari suaminya maksudnya, ya, suami ibu susuan kan punya saudara, kakaknya, adiknya itu juga haram untuk dinikahi, ya. Jadi luas sekali ini mahram yang dia memang sepersusuan, ya. Anak dari saudari sepersusuan, kemudian juga saudari perempuan dari ibu susuan, kemudian saudari perempuan dari suami ibu susuan. Nah ini mereka yang haram dinikahi karena sepersusuan, dan mereka lah yang masuk diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Tiga ini sebabnya: sebab nasab, sebab pernikahan, dan sebab sepersusuan. Nanti bulan selanjutnya baru kita bahas mereka yang haram dinikahi untuk sementara waktu saja, ya, artinya nggak selamanya. Kalau sebabnya sudah hilang maka boleh untuk dinikahi, ya. Oke, sampai sini dulu ya, Bu. Allahu ta'ala alam bisawab. Untuk materi yang dicukupkan
diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan yang punya pertanyaan, Pak Haji. Jadi tadi nanya betul doang mau ngapain? Saya mau mengantar. Ustaz, Gimana? misalnya ada kasarnya nih ya, kasarnya mau bayi perempuan, nggak tahu masaknya dari mana, terus dikuliah apa di Birawan. Terus nanti nikah, itu gimana walinya? Kalau nggak tahu sama sekali nih dari mana gitu asal usulnya. Nah, solusinya Mbak, disusuin sama istri kita. Kalau dia disusuin minimal 5 kali susuan, itu sudah jadi mahram. Ya. Kalau ada susunya. Iya, kalau memang ada asinya itu. Karena itu saja yang bisa menjadikan ya sebab seseorang itu jadi mahram ketika dia disusui. Kalau nemunya sudah gede gimana? Sebagian ulama membolehkan, walaupun hukum asalnya mahram yang bisa jadi sepersusuan itu kalau disusuinya usia 2 tahun ke bawah. Ya. Karena kata Allah kan menyusui itu memang sampai 2 tahun, berarti 2 tahun ke bawah itu yang bisa jadi mahram. Tapi ternyata ada hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim di mana ada seorang yang mengadu, ya, ini disebutnya Salim. Salim itu pernah diangkat oleh salah seorang sahabat itu jadi anak mereka. Tapi istrinya ini ngeluh karena Salim ini kan bukan mahramnya, cuma anak angkat saja, sering ngelayanin sahabat ini. Dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, Salim ini kan bukan mahram saya. Tapi Salim ini karena dia dianggap anak angkat sama suami saya, ya dia masuk seenaknya saja. Kadang saya nggak mengenakan jilbab. Maka akhirnya Rasulullah katakan, kalau begitu susui dia. Padahal saat itu usianya Salim sekitar 7 atau 10 tahun. Artinya sudah lewat dari 2 tahun. Nah, di sini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kalau dalam keadaan darurat mendesak kebutuhan, maka boleh menyusuinya di usia di atas 2 tahun. Tetap itu menjadi mahram. Tapi bukan berarti langsung pakai gelas. Ya. Jadi diperas, kemudian diminumkan 5 kali sama, maka itu menjadi mahram. Jadi solusinya begitu paling, ya. Kalau nemu anak supaya dia bisa jadi mahram, mahram itu kan berarti ya kita nggak harus istri kita nggak harus menutup aurat di hadapannya, ya, karena dia mahram, ya. Tapi kalau dia bukan mahram, nah itu repot, anak angkat kan kita sebutnya. Ya, karena tetap kita nggak bisa jadi wali nikahnya, ya. Tapi kalaupun tadi misalnya, ya, dia kita temukan, maka yang jadi wali nikahnya berarti ya wali hakim kalau gitu, ya. Adapun supaya dia jadi mahram, ya tadi cukup dengan disusui oleh istri kita, begitu Pak, ya. Jadi tetap hukum asalnya anak yang kita angkat dia bukan mahram. Anak yang kita angkat dia bukan mahram kita. Sampai tadi dia bisa dijadikan mahram kalau disusui oleh istri kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Bapak-bapak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum